Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Sukman Yusuf di channel Rakyatku TV. Kali ini pemirsa dimanapun Anda berada, kita di ruang sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan tamu kita luar biasa hari. Sebelum saya sapa beliau, saya langsung perkenalkan siapa tamu kita yang luar biasa. Nama lengkap Sultan Rakib SS, ini sarjana sastra, kebetulan dia Prancis, kemudian Magister Manajemen, lahir di Amparita 8 Oktober, masih muda, 1976. Kemudian beliau sudah menikah, punya, nanti beliau kita akan singgung itu lebih jelasnya, tetapi ada hal yang pasti bahwa profesi beliau itu sangat berkorelasi dengan apa yang menjadi amanah yang diemban sekarang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV di mana, langsung sapa Pak Sultan, apa kabar? Siap. Sehat bro? Alhamdulillah Kak. Ya, Om siap. Sultan ini dulu adik-adik di Harian Fajar, kebetulan kita sama-sama dari sana, terus kemudian memilih untuk menjadi PNS, masuk di Makassar, kemudian atau langsung dicerita gimana sih? Boleh. Ya, awalnya kemudian tertarik begini, Siap. kemudian memilih di Diskominfo, sekarang di orang kedua di Diskominfo. Silakan, Ya, Om Sultan. banyak. Oke. Beliau adalah senior dan sekaligus pimpinan saya pada saat itu ya. Biasa. Pemret Oke. ya, Pemret. Pada waktu itu ya. Red Pel dulu. Red Pel, Red Pel pada saat itu. Pelaksana. Ya. Jadi pada saat itu kuliah di sastra Prancis, langsung keterima di Harian Fajar sebagai jurnalis. Ada sekitar 4-5 tahun ya. Ya, betul. Saya lebih banyak berkecimpung di dunia jurnalis pada saat itu. Lebih banyak di politik dulu ya. Ya, pada saat itu kalau bukan ekonomi, politik. Dan ya banyaklah pengalaman yang bisa kami dapat di Harian Fajar pada saat itu, dan koneksi kita bisa terhubung dengan siapapun pada saat itu ya. Dan kemudian kenapa tertarik? Tiba-tiba kan masuk, oh Sultan lulus di PNS. ya, itulah apa Perjalanan. biar bagaimana banyaknya uangnya dulu ya. orang tua Ya, kolonialisme pada saat itu ya. Bukan milenial ya. Ya. Bekerja itu ketika orang PNS ya. Betul. Pulang dari kampung biar kita bawa uang berapa banyak. Terus dia bilang, "Kapan kau PNS, Nak?" Ya, Nah, itu yang selalu mengganggu pikiran kita, pikiran saya pada saat itu. Dan pada saat itu terbukalah lowongan pada saat itu di Makassar. Dia mencari sastra Prancis. Baik. Sebagai juru interpreter ya. Iya. Ya, pada saat itu saya mendaftar. Dan 27 pendaftar pada saat itu saya masuk salah satunya. Salah satunya. Iya. Dan Baik. satu memang kursi. Baik. Diterima. Dan juga ada kalau pintar orang kemudian ada koneksi itu mulus jalanan. Terus waktu itu setelah di Makassar kan pindah ke Sidrap kan, kalau saya tidak salah. Iya, pada saat itu ditugaskan ya merawat orang tua lah. Pada saat itu saya bilang saya mau ke Sidrap aja, berkarir di Sidrap. Ada mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun di Sidrap, kembali lagi ke provinsi. Dan itu di sana Humas dan Diskominfo. Humas Diskominfo juga. Baik. Sama. Sama sekarang ini ya. Baik. Dan pada saat itu saya pindah ke Sulsel, dan pada saat Nurdin Abdullah jadi gubernur, beliau mengamanahkan saya sebagai Kabid Diklat Kepemimpinan Struktural di BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan saat itu baru berselang 1 tahun, kemudian dipindah ke Satpol, Kabid Ops.
Kabit Ops itu yang bertanggung jawab berapa banyak pasukan, pendistribusi Baik. yang pasukan berapa, Iya. orang yang tidak pernah atur pasukan, Tiba-tiba harus di situ. tidak atur pasukan, tiba-tiba biasanya pakaian biasa aja, ini pakaian lengkap dengan emblem-emblem, Embel-embel. ya lengkap Oke, dengan baik. pimpinnya dan Iya. lain sebagainya. Itu Baik. harus pegang pasukan dan online 24 jam pada saat itu ya. Ya, karena harus Dan mengamankan. ujian saya pada saat itu adalah COVID. Oh iya, pas COVID dulu ya. Pas COVID, dan saya masuk sebagai Satgas COVID pada saat itu. Baik. Dan pada saat belum COVID, pada saat itu terdigitalisasi dalam proses-proses surat keterangan bebas COVID-nya, kami di Satpol bersama TNI itu menjadi bagian yang terpisahkan dalam proses penandatanganan suket-suketnya orang pada saat itu. Apalagi namanya itu tes darah itu. Ya. Apa ya namanya? Saya lupa dulu. Ya. Kemudian di tes itu kami yang mengeluarkan dulu Keterangan itu ya. surat keterangan itu sebelum beli tiket masuk bandara gitu. Nanti pada saat itu sudah berkembang menjadi ada aplikasinya. Kemudian semua orang bisa mengakses itu. Baik. Dan kalau di Diskominfo ini sudah berapa bidang? Yang Sudah 4 bidang. berarti keliling ya. Sudah. Sebelum kemudian Sudah humas, persandian yang mengurus tentang keamanan informasi, kemudian ke aplikasi, kemudian informatika yang mengurus tentang aplikasi-aplikasi yang mengurus tentang aplikasi program ya. Baik. Antara pelayanan program ya, layanan pemerintah tuh pemerintah, layanan pemerintah ke bisnis, layanan pemerintah ke publik. baik. Jadi kalau layanan pemerintah dengan pemerintah itu urusan kepegawaian, urusan bagaimana naik pangkat, layanan government to bisnis itu bagaimana izin pertambangan, izin apa, dan itu dipermudah dengan aplikasi. Kemudian izin pelayanan pemerintah dengan publik itu bagaimana membuat aplikasi untuk mengelola aduan-aduan masyarakat dan kemudian kita diseminasikan dan kembangkan menjadi sebuah problem solving gitu. Baik, ini luar biasa. Tapi ada yang lebih menggelisahkan ya. Ini sebuah fenomena soal judi online. Yes. Ini judi online bukan lagi mainan, ditambah lagi dengan pinjol. Nah, kita mau tanya nanti, Pak Sultan, apa sih kerjanya Diskominfo Betul. terkait dengan itu? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, semakin menarik apa yang kita bahas, dan kali ini saya benar-benar agak gelisah dengan fenomena yang muncul. Kebetulan dulu saya, Om Sultan, S1 saya itu sosiologi. Yes. Dan biasanya kan mempelajari apa yang terjadi di masyarakat itu betul-betul yang paling menggelisahkan sekarang itu adalah judi online. Kemudian pinjol yang bunganya gila-gilaan. Nah, saya mau tanya ini, Om Sultan. Yes. Peran Diskominfo di sini apa sih? Ya. Soalnya kalau ini dibiarkan, anak kecil sekarang main judi. Kemudian di sisi lain ada anak SD, SMP pinjam. Kemudian orang tuanya dia sisa Ya, gitu ya, loh. betul, Nah, betul. kalau misalkan ini tidak cepat diantisipasi oleh pihak pemerintah, paling tidak ada problem solvingnya, ini makin merajalela. Betul. Oke bro, kira-kira seperti apa? Jadi data yang ada di Kementerian Keuangan itu losing money-nya kita ke luar negeri gara-gara judi online itu 300 triliun loh. 300 triliun Setahun. setahun. Bilang nggak tuh? Ngeri ini. Ngeri. Nah, ini yang jadi masalah sekarang karena akses kita kan di mana-mana secara biar judi offline juga itu kan sudah dilarang. Ya. Secara agama ya, secara Apapun tidak ada yang ya, membenarkan secara itu. negara juga kita dilarang. Nah, yang jadi masalah memang adalah ketika
judi online ini sudah menjadi habitsnya, dan karena dilarang maka orang coko-coko. Ya, ya. Karena coko-cokonya ini diam-diamnya ini karena menggunakan HP. Bapak-bapak, ibu-ibu semua di rumahnya, oh anakku tenang-tenang aja di kamar ji. Padahal apa yang terjadi? Aplikasi judi online itu masuk. Iya, iya, iya. Dia anak-anak semua sekarang karena ada namanya itu, kalau judi itu ada namanya illusion of control. Jadi perasaannya selalu mau menang, bisa menang ini, bisa menang. Itu kan candu sebenarnya. Ya, dan di algoritmanya judi tidak akan bisa mau bos. Tidak mungkin kok menang, karena yang menang itu pasti adalah bandar. Tidak mungkin. Tidak ada bandar Tidak ada algoritma yang main. Nah, masalahnya adalah dari sekian 10 kali kau main misalnya tuh, ya kau udah kasih menang, kau dikasih menang tuh satu kali. Oh, lose 9 kali. Selanjutnya kau menang lagi, tidak mungkin nih. Itu adalah magnitude atau hal-hal tarikan-tarikan yang bisa dipermainkan oleh sistem algoritma, kemudian kau akan terus tertarik. Depo terus depo, deposit. Habis uangnya, muncullah pinjaman online. Pinjol ini memang ada pinjol yang legal, ada yang ilegal. Legal itu bunganya 0,4% sesuai OJK itu per hari. Ini di atasnya Pak. Bahkan kalau pinjol legal yang resmi itu prosesnya memang ribet, tapi tidak terlalu tinggi bunganya. Verifikasinya bagus dan lain sebagainya, tidak tinggi juga bunganya. Kalau pinjol tidak resmi, dia itu verifikasinya gampang. Kedua, dia akan meminta akses handphone verifikasi aktif handphone melalui akses data, akses kontak, kemudian akses galeri foto. Itu untuk apa? Itu data pribadi tak di situ. Harusnya yang bisa diakses adalah akses location, kemudian akses foto kamera, bukan akses galeri foto ya, akses kamera. Pada saat kita akses begini, ditahu lokasi kita. Nah, itu Ji. Ini dia mengakses kita melalui akses data kontak dan akses galeri foto. Kalau kita tidak memberikan akses itu, tidak cair itu pinjaman online. Kita tahu kenapa itu dia kasih akses, dia minta itu akses data kontak dengan galeri foto. Kenapa? Karena pada saat kita nunggak, tidak mau bayar, maka dia WA semua itu nomor-nomor yang ada di kontak. Ini namanya ini tidak bayar. Mempermalukan. Kedua, akses galeri foto, ada orang tua tak di situ. Oh, data orang tuanya ini. Dia update. Ini anaknya ini begini, tidak. Apalagi kalau dia misalnya dia tahu bahwa anaknya ini baru berumur 17 tahun, baru 18 tahun. Orang tua pasti miris dan mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan dia bayar. Itu. Sekarang pertanyaannya Om Subhan, bagaimana tindakan pemerintah? Tindakan pemerintah, kalau kewenangan kita di Diskominfo hanya memberikan literasi digital, pemahaman, bikin iklan-iklan pendek, bikin edukasi literasi digital supaya masyarakat tidak melakukan hal-hal seperti itu. Kominfo Pusat itu kewenangannya melakukan suspend dan ban terhadap aplikasi-aplikasi yang keywordnya itu mengarah pada slot, gacor, Dewa Zeus, maaf ya, yang mengarah pada judi-judi online itu. Karena banyak aplikasi-aplikasi yang sudah di-ban, sudah di-suspend, tapi banyak lagi yang antri masuk. Kita bisa saja, Indonesia bisa saja ban, tapi kalau teman-teman lagi pakai VPN, tetap bisa diakses. Dan ini memang bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal Kominfo, tapi ini menjadi tanggung jawab mulai dapur rumah tangga kita sampai dengan pemerintah, sampai di pasar-pasar itu harus menjadi habits kita bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa betapa rusaknya nih generasi kita kalau menggunakan dan memakai aplikasi judi online dan mengarah pada pinjol yang
merusak rumah tangga, Pak. Baik. Pemirsa, ini sangat menarik. Dan ini pesan yang luar biasa menurut saya. Perlu di underline atau digaris bawahi. Peran orang tua di sini sangat penting. Ya. Dan menurut saya harus diawasi baik-baik memang ini anak-anak, adik-adik supaya paling tidak bisa dicegah ini barang-barang, karena kalau sudah seperti ini makin parah jadinya. 300 triliun per tahun uang keluar. Dan satu lagi pesannya, tidak akan pernah kau menang namanya judi online, karena itu diprogram. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, makin menarik apa yang kita bahas, terutama terkait dengan judi online dan pinjol, pinjaman online, yang fenomenanya agak berat kalau tidak cepat diantisipasi. Nah, pertanyaan saya langsung, straight to the point, Pak Sultan, ada tidak usaha yang dilakukan Dinas Kominfo daerah ini, kan peran memang di pusat untuk men-suspend atau bandit yang jalur-jalur judi ini. Tapi kemudian kan melihat fenomena yang semakin meresahkan, kemudian dampak negatifnya jelas bahwa siapapun yang berjudi lewat online tidak bakalan pernah menang. Betul. Iya kan? Kalau 10 kali Anda dikasih 1 kali menang, 9 kali losing atau hilang, kalah. Nah, ini kan hal dari agama kita bilang tadi, kemudian secara hukum negara itu melarang judi kan. Nah, kira-kira ini kan sudah jelas bahwa ini dilarang, tapi kemudian masih berjudi. Pihak Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan, ada enggak usaha yang dilakukan? Please. Ya, jadi kita sudah bergabung dalam sebuah tim Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal namanya. Itu Satgas Pasti namanya. Itu kita namanya Satgas Pasti. Oke, Satuan Tugas Pasti. Aktivitas keuangan keuangan ilegal. Oke. Ya. Jadi itu kita bergabung di dalamnya itu polisi, memang tim gabungan ya? Iya. Ada kejaksaan, kemudian TNI Polri, masuk juga di dalamnya itu adalah Dinas Kominfo, dan masuk yang paling pelopor di sini dan ini menjadi pemegang datanya itu adalah OJK. OJK ya, benar. Dia yang bentuk ini, kemudian kita semua bergabung di dalamnya. Ketika masuk di kabupaten, maka unsur-unsur kepolisian, kejaksaan dan lain di daerah juga itu masuk juga di situ. Nah, apa yang menjadi dasar kita untuk melakukan hal itu? Karena untuk pencegahan ini secara holistik, sehingga pihak kepolisian, kemudian OJK dan Dinas Kominfo itu saling terkait, dan jalur-jalur dan sistem aplikasi yang terus terhubung dengan teman-teman atau anak-anak kita dengan judi online ini bisa terputus. Paling tidak kita meminimalkan. Nah, apa aja langkah yang dilakukan? Pertama, sudah lebih dari 2000 aplikasi itu diputus, Pak. Oke. Sudah. Dan kemudian ada beberapa pinjol online itu sudah dimatikan juga, sudah diselesaikan lah. Tapi berarti sebenarnya sudah ada langkah antisipasi. Sudah 2 tahun lalu nih, Pak. Sejak 2 tahun lalu. Cuma memang secara pelan-pelan memang kita melakukan pendekatan bagaimana supaya ini bukan lagi kita berada pada menghakimi atau mengeksekusi, tapi lebih pada kesadaran lagi, sehingga kita juga melakukan, Kominfo pusat juga melakukan ban dan eksekusi yang melanggar. Kita juga melakukan edukasi secara persuasif, sehingga peran orang tua juga itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari edukasi ini. Pemanfaatan gadget yang baik itu memang dua sisi mata pisau, bisa
menjadi sebuah makanan ayam, Ya. bisa menjadi makanan, tapi kalau pisau ini dipegang oleh para pembunuh, maka itu bisa menjadi mayat, misalnya. Contoh ya. Baik, ini luar biasa. Gitu. Dan ini mungkin terkait dengan literasi digital ya, Ya, yang kemudian digunakan untuk sosialisasi iya, program benar. seperti ini. Benar. Jadi Baik. berkali-kali Dinas Kominfo Provinsi Selatan di Go to School misalnya, kita selalu menyadarkan kepada teman-teman adik-adik kita mahasiswa, dan baru-baru juga tadi di UNES kita melakukan edukasi literasi digital bahwa jangan sampai jempol kita itu mengalahkan pikiran kita. Nah, ini menarik nih. Ini mungkin visi ya, visi di. Yes. Oke, ini penting. Jangan sampai jempol kita mengalahkan pikiran kita. Terlalu cepat ini. Terlalu cepat. Tidak dikontrol. Iya. Menjadi malapetaka. Ya. Kira-kira gitu. Ya, jadi begitu ibu-ibu rumah tangga dan lain sebagainya ketika menerima pesan berantai misalnya, kemudian orang pertama harus saya share ini di grup apa nih, gitu tuh. Dia harus orang pertama menyebar. Ya, Padahal dia nggak tahu bahwa Itu justru itu malapetaka ya. Karena undang-undang ITE itu sangat menjerat yang begitu-begitu Ya, kalau memang tidak ini benar. penting, benar. Bagusnya adalah karena undang-undang ITE itu adalah delik aduan. Jadi siapa yang menjadi korban fitnah, dia harus melapor. Ya. Nah, gitu. Nah, dulu delik umum. Semua orang kalau merasa ini tidak bagus, Ya, bisa melapor langsung. sekarang. Jadi Betul. Rocky Gerung bisa bebas dari Presiden Jokowi. Dia hina Presiden Jokowi, tapi karena harusnya Presiden Jokowi Iya, yang yang melapor. melapor. Tapi Presiden Iya. Jokowi tidak mau. Sibuk kan? Jadi Pada begitu. urusan kecil kita. Dan ini makin menarik soal literasi digital. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Siap. Pemirsa Rakyatku TV masih bersama narasumber kita Pak Sultan Rakib. Beliau adalah sekretaris Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Sultan, tadi Ya. soal literasi digital. Ya. Seperti apa sih yang dilakukan? Kemudian harapannya ke depan terkait Ya. ini kan program utama ya, Ya. yang menjadi apa namanya core dari Diskominfo. Betul. Please. Jadi dari sekian banyak literasi digital yang kami sebarkan ke masyarakat umum, lebih pada kita berita hoax itu menjadi bagian paling core-nya kami. Oke. Kenapa? Karena hoax ini menjadi tempelannya sosial media dan media chat dan media online lainnya. Bayangkan Pak Subhan, penyebaran persentase penyebaran media hoax itu konten-konten hoax itu melalui media online yang resmi, kadang itu ada slip of tongue-nya, kadang itu 10%. Kemudian chat, ada WA, ada Telegram dan lain sebagainya, itu sampai 30%. Dan yang paling banyak adalah sosial media, itu di FB, di mana-mana itu, di YouTube dan lain sebagainya, itu paling banyak. Dan itu yang memangsa teman-teman kita, masyarakat kita yang rendah literasi digitalnya. Nah, sekarang kan ada istilah Dinas Kominfo Pusat, saring sebelum sharing. Iya. Oke, mereka paham ini saring sebelum sharing. Persoalannya adalah bagaimana menyaring. Kalau kemampuan literasi digital kita rendah gitu. Bagaimana caranya kita menyaring? Loh, ini kan kita nggak tahu mana verifikasi resmi atau tidak nih. Baik. Nah, itu. Nah, ini nanti akan kita tampilkan di layar. Ada nomor HP yang silahkan nanti ini. Ya, nanti kita tuliskan untuk tempat pengaduan gitu. Itu memverifikasi cara kita mengetahui bahwa ini Hoax atau bukan? Hoax atau bukan. Baik. Misalnya ada informasi, misalnya begini, katanya sih Prabowo waktu kampanye ya, Prabowo sakit. Coba ketik Prabowo sakit, maka muncul itu berita-berita bahwa ini dia sakit. Oke. Atau hal-hal lain, apalah, pokoknya ada keyword, kita pasang 1-2 keyword,
untuk maka akan memverifikasi itu ya. ya itu Baik. dari Dirjen Aptika, dari Kominfo pusat itu Baik. memverifikasi itu bagian kita bagaimana masyarakat supaya cerdas gitu, kita fasilitasi mereka wadah supaya untuk melakukan verifikasi. Baik. Dan ini mungkin sosialisasinya cukup gencar ya. Cukup. Pak Sultan baru-baru jadi pembicara di UNAS. Betul. Sebelum kita podcast. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Kita memberikan edukasi kepada adik-adik mahasiswa bahwa kecerdasan kita untuk melakukan penyaringan informasi itu bergantung berapa banyak literasi digital kau baca, Bos. Oke. Sabar sebelum sebar, sharing sebelum saring sebelum sharing. Persoalannya tadi saya bilang, apa yang menjadi saringan tehmu apa gitu. Masyarakat pasti tanya apa? Ya, kembali ke individu masing-masing. Bagaimana dia menggali informasi, memperluas wawasannya dan lain sebagainya. Betul. Ini menarik, terutama ibu-ibu biasanya, kita maaf ya, atau teman-teman yang lain, kadang itu tidak dibaca infonya, langsung di-sharing. Langsung dibagi, di grup lagi. Nah ini salah satunya, yang ditekankan oleh Pak Sultan tadi bahwa saring sebelum sharing. Yes. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, sebenarnya masih banyak mau kita gali, terutama judi online, kemudian pinjol, kemudian literasi digital dan lain-lain yang terkait dengan tugasnya Pak Sultan. Tapi mungkin kita akan melakukan podcast yang kedua. Siap. Tetapi intinya bahwa mungkin ada harapannya Pak Sultan, harapan ke depan seperti apa sehingga fenomena yang muncul itu paling tidak bisa diminimalisir. Memang informasi itu sudah sangat keras masuk dan penetrasinya itu sudah sampai di dapur-dapur. Nggak bisa lagi dicegah. Sudah masuk informasi baik positif maupun negatif itu di kamar-kamar anak-anak tak semua. Ya. Makanya untuk itu kami pesankan kepada orang tua, kembangkan wawasan, banyak baca literasi tentang digitalisasi dan lain sebagainya supaya paham, kemudian menjadi influencer kepada anak-anaknya, anaknya paham dan lain sebagainya, tidak terjadi hal-hal yang jempol mengalahkan pikiran kita. Karena itu sangat bahaya. Iya. Karena begitu cepatnya jempol mengetik, padahal bukan seperti itu kejadiannya dan lain sebagainya. Baik. Siap. Baik. Pak Sultan, sekali lagi thank you bro. Siap. Makasih Kak Suban. Saya Suban Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.